Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Ini laporan keuangan yang sudah saya isi untuk periode bulan ini Bu. Baik. Bagaimana progres labanya? Sama seperti sebelumnya, laba mengalami penurunan dikarenakan penjualan produk kita yang terus menurun Bu. Jika seperti ini terus, perusahaan saya bisa bangkrut. Laporan keuangan seperti ini tidak dapat kita publikasikan. Masyarakat juga tidak akan menanamkan uangnya ataupun sahamnya kepada kita. Tingkat minat masyarakat akan produk kita semakin berkurang Bu. Itu sudah tugasmu untuk memikirkan segala kemungkinan yang terjadi dalam perusahaan ini. Inovasi apa yang harus perusahaan lakukan untuk kedepannya? Apakah kau sudah memikirkannya? Belum Bu. Jika bukan karena keluarga saya tidak akan mau memperkerjakanmu. Pikirkan itu baik-baik. Perusahaan ini cukup terpuruk tahun ini. Jadi bagaimana Bu, laporan akan tetap diaudit atau diterbitkan? Sudah pasti auditor akan memberikan pendapat tidak wajar mengenai laporan keuangan kita Bu. Saya mempunyai kenalan seorang akuntan publik. Saya rasa dapat membantu kita untuk menanam saham nanti, akan ke KAP nanti. Kamu ikut dengan saya nanti. Baik Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang, silakan masuk. Silakan Bu. Ibu. Sudah berapa lama kita berteman? Cukup lama bukan? Ya, cukup lama. Kali ini saya ingin minta bantuan Anda. Bantuan apa yang Anda inginkan? Jika memungkinkan saya bisa membantu. Baik, akhir-akhir ini perusahaan kami mengalami penurunan atau merosot di labanya. Ini sangat parah. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Apa yang Anda inginkan untuk saya mengecek laporan ini? Orang awam pun sudah dapat melihat dengan jelas bahwa perusahaan ini sangat kacau. Saya ingin Anda mengulas sedikit laporan perusahaan kami. Kau tahu kan, jika aku melakukan itu apa yang akan terjadi? Saya sangat paham, tapi jika ada ini, pada pengatas semuanya bukan? Bu, jika kita melakukan itu, kita akan dipenjara. Itu tidak akan jadi jika kau buka jalan baik di sini. Jadi, bagaimana apakah Anda bersedia untuk ini? Ya, jika kau dapat memastikan, setelah ini perusahaanmu bisa mendapatkan keuntungannya maksimal. Aku tidak ingin terseret kasus yang dapat mencoreng nama baik KAP-ku. Itu tidak akan terjadi. Kau bisa lihat kan di tahun-tahun belakang perusahaanku cukup bagus. Ya, cukup kau pastikan setelah ini semuanya kembali seperti semula. Sudah pasti, senang bekerja sama dengan Anda. Permisi Bu. Silakan masuk. Ini berkas-berkas dari perusahaan jasa Miracle, terdiri dari rekening koran, buku besar, serta nota keuangan. Jadi kira-kira saya kapan bisa mengadakan rapat terbuka dengan perusahaan ini? Untuk rapat terbuka tidak perlu kau jadwalkan, biar aku saja yang mengurus semua ini sendiri. Tapi sebaiknya sesuai dengan proses audit, kita harus mengadakan rapat terbuka dengan perusahaan ini. Dan kita juga harus mengambil kepatuhan, menguji kepatuhan klien terkait pelaporan keuangan mereka apakah sesuai dengan BSAK yang berlaku. Aku tahu itu. Untuk klien yang ini kita anggap berbeda. Mereka telah membayar kita dengan sangat mahal dan dia adalah juga teman dekatku. Akan aku usahakan semuanya berjalan dengan baik. Pihak manajemen mereka juga telah melaporkan semuanya padaku. Kau tak perlu khawatir. Baiklah Bu, saya permisi keluar dulu. Ya, silakan. Permisi. Ya. Bagaimana hasilnya? Anda mau hasilnya sejujurnya atau tidak? Jika yang sejujurnya, perusahaan Anda itu tidak wajar. Standar prosedur yang lemah, operasi perusahaan yang tidak memiliki efektivitas dan efisien. Saya hanya mau mendengar hasil kerjamu. Laporan keuangan seperti ini ingin saya terbitkan. Ini laporan keuangan yang sudah saya audit. Sesuai dengan permintaan Anda, opiniku terhadap laporan keuangan Anda itu wajar tanpa pengecualian. Setelah ini, pastikan perusahaanmu tidak merugikan masyarakat, atau aku yang akan kena imbasnya. Sumpah profesi saja Anda langgar. Sudah, Anda tenang saja. Jika sesuatu terjadi pada Anda telah mendapatkan banyak uang dari sini. Kamu tahu nggak, investasi saat ini adalah jalan terbaik untuk menambah penghasilan loh. Iya, aku udah tahu. Aku juga udah menanamkan uangku dalam saham. Wah, keren. Terus kamu sudah tahu mau menanamkan modal kamu di perusahaan mana?
Kayaknya aku mau nanam di perusahaan Jasa Wiraja deh. Mereka juga memiliki stabilitas laba yang baik untuk 3 tahun ini. Oh, kamu sudah meneliti perusahaan ini? Udah kok, kondisi perusahaan mereka ternyata cukup baik. Oh, oke. Hanya minta saja, jangan sampai kamu berinvestasi pada perusahaan yang salah. Karena uang yang kamu tanam itu juga nggak sedikit loh. Aku tahu. Kalau kamu rencananya mau menanamkan modal di perusahaan mana? Kalau aku sih belum tahu. Aku sedikit masih ragu sih. Aku masih takut banyak perusahaan yang memalsukan laporan audit mereka soalnya. Tapi bukannya perusahaan besar seperti ini sudah diawasi oleh pihak-pihak audit yang aku rasa auditornya juga udah bagus deh. Tapi kita tidak tahu ya permainan pihak internal seperti apa. Kamu jangan membuat aku takut. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Kami dari Komisi Pemberantas Korupsi. Bisa tunjukkan ruangan Ibu Rizky di mana? Mari Bu, ikuti saya. Masuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang, ada apa? Kami dari KPK, perusahaan Jasa Wiraja terlibat dalam kasus pemalsuan laporan keuangan dan beberapa tindakan korupsi yang dilakukan oleh para atasannya. Terus, apa hubungannya dengan saya? Saya tidak tahu apa-apa. Anda telah menjadi tersangka atas pemalsuan laporan audit perusahaan Wiraja dan beberapa pelanggaran etika profesi yang telah Anda lakukan. Apa-apaan, saya tidak merasa melakukan hal tersebut. Anda dapat menjelaskannya nanti Pak di kantor polisi. Duduk. Apa yang terjadi? Seperti yang kamu pikirkan, dan bukankah sudah dijelaskan oleh mereka berdua ini? Kau sudah berjanji untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Saya menyangka perusahaanku berada di posisi ini sekarang. Pak, tolong bebaskan saya hanya mengikuti rencananya. Diam. Kalian tahu kan kesalahan apa yang barusan kalian perbuat? Itu tidak bisa ditoleransi lagi, dan secara tegas BPK akan menjatuhkan sanksi kepada kalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anda tahu pelanggaran apa yang Anda lakukan? Oke, saya jabarkan ya. Anda melakukan tindak suap, pemalsuan laporan keuangan, dan terlibat juga dalam penyelewengan uang. Dan Anda tahu pelanggaran apa yang Anda lakukan? Oke, sebentar, biar saya jelaskan pelanggaran apa yang Anda lakukan. Oke, Anda telah melanggar etika profesional. Oke, itu satu, sebagai seorang auditor, untuk mempertahankan reputasi kamu dan menahan diri dari godaan, terlebih saat mengambil keputusan audit. Ya, Anda tahu akibat dari laporan audit yang Anda keluarkan itu bagaimana dampaknya kepada masyarakat karena dia tidak sesuai dengan pedoman. Masyarakat banyak yang tertipu karena investasi pada perusahaan yang tidak sehat. Sebagai auditor, harusnya Anda menjaga integritas Anda untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Ya, pekerjaan seorang auditor itu harus mengedepankan kejujuran sebagai modal awal. Anda paham? Saya tahu saya salah. Seharusnya sebagai seorang auditor yang memiliki kode etik sendiri, saya harusnya tidak melakukan hal seperti itu. Sesali semua perbuatanmu. Saat izin praktikmu kami cabut.